Pertanyaannya, apakah kado atau hadiah spesial istimewa yang saudara dan saya bisa persembahkan kepada Tuhan dalam momen perayaan Natal tahun ini? Jangan kita menjadi orang Kristen yang kekanak-kanakan dalam merayakan Natal, sama seperti anak-anak yang rindu mendapatkan kado dari Sinterklas. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa masing-masing kita dikaruniakan Tuhan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan jangan lupa tetap semangat, tetap bersukacita, dan bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dalam konteks suasana atau demam Natal. Saya beri judul Hadiah Natal bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang berulang tahun, pertanyaan saya, siapakah yang layak dan pantas untuk mendapatkan kado? Siapakah yang patut untuk memperoleh hadiah? Apakah orang-orang yang diundang di dalam perayaan ulang tahun itu? Atau justru sebaliknya orang yang berulang tahun? Pikiran yang jernih, pengertian yang benar. Tidak mungkin seseorang merayakan ulang tahun maka dia membagi hadiah kepada orang-orang yang datang di perayaan ulang tahun itu. Tapi justru orang-orang yang datang di perayaan ulang tahun itulah yang seharusnya dan sepantasnya untuk memberikan kado atau hadiah kepada orang yang berulang tahun. Pengertian pemahaman seperti ini perlu kita sadari dengan sungguh-sungguh ketika kita merayakan Natal. Saudaraku, yang lahir kita peringati, kita rayakan di perayaan Natal adalah Yesus Kristus, Sang Firman yang telah turun menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Bunda Maria di sebuah pelungan di kandang domba di Bethlehem. Berarti sesungguhnya konklusi atau kesimpulan kita, bukan kita yang mendapatkan kado spesial lagi, bukan kita yang harus mendapatkan hadiah lagi, karena Bapa di surga sekitar 2000 tahun yang lalu telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah datang, lahir di kandang yang hina di sebuah pelungan di Bethlehem. Sebagai tanda kesederhanaan, dia menerima kita umat manusia yang berdosa apa adanya. Itu sebabnya dia rela meninggalkan sorga yang penuh dengan dosa, kabut, kemuliaan, kekudusan, keagungan,
Segalanya dimiliki secara lengkap dan sempurna di sorga. Rela turun ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista. Semua dia lakukan. Rela lahir di kandang yang hina. Rela ditolak. Rela diolok-olok. Rela dicaci maki. Rela dimahkotai duri. Dipaku tangan dan kakinya. Sampai di kayu salib, dia rela menyerahkan nyawanya. Bahkan sampai dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Semua itu dilakukan dan dikerjakan dalam konteks melakukan kehendak Bapa dengan sempurna demi penebusan manusia yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Karya Allah dalam Kristus sudah lengkap, sudah komplit dan sempurna dalam konteks penebusan kepada kita. Kita telah diampuni, kita telah didamaikan, dibenarkan. Relasi hubungan yang retak antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus telah dijembatani dan dihubungkan kembali, telah dipulihkan kembali. Darahnya yang kudus, suci, agung dan mulia, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, telah ditumpahkan dan dicurahkan di kayu salib demi seluruh hidup kita. Apa yang terbaik yang dimiliki oleh Bapa telah dicurahkan kepada kita. Putranya yang tunggal telah lahir di kandang yang hina, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan nanti ada saatnya datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita, supaya dimanapun Kristus berada itu di sorga, kita ada bersama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya, ketika kita telah menerima Dia sebagai Tuhan, junjungan, Raja, Lord, Kurios, penguasa dalam hidup kita, dan kita menerima Dia sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, kematian yang kekal dan dari jeratan kuasa iblis, maka kita adalah anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya di surga. Nah, ketika konteks seperti ini bulan Desember, jangan sampai pohon Natal yang dipajang dengan aksesoris dan pernik-pernik Natal. Jangan sampai kita hanya mendentangkan lagu-lagu Natal. Tetapi yang perlu kita pikirkan dan hayati, renungkan secara sungguh-sungguh, supaya di dalam konteks perayaan Natal itu tidak kehilangan tujuan, tidak kehilangan sasaran, dan tetap kita semakin dibawa untuk sungguh-sungguh makin mengenal Tuhan, makin dewasa, makin bertumbuh dalam Tuhan. Kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara, bukan kita lagi yang harus mendapatkan kado spesial Natal, hadiah istimewa Natal, karena kita sudah menerimanya. Karena Yesus sudah lahir di tengah-tengah dunia ini, maka konteks Natal, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pikirkan adalah apa yang harus kuperbuat, apa yang harus kupersembahkan, apa yang harus kulakukan yang terbaik kepada Sang Putra Natal yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada aku, kepadamu, kepada kita semua. Itu clear, itu jelas dan terang benderang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi untuk kita dari Matius pasal 2 ayat 11, ini berbicara tentang orang-orang Majus, ahli ilmu perbintangan yang datang dari timur, dari tempat jauh, untuk berjumpa dan bertemu dengan Yesus. Dikatakan di sini, untuk melihat anak itu bersama Maria ibunya.
Saudaraku, jarak tempuh yang sangat jauh tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melihat Sang Juru Selamat, Raja segala raja yang telah lahir. Mereka orang-orang berpendidikan, ahli ilmu perbintangan, orang-orang berhikmat, orang-orang cerdas. Mereka rela membayar harga dari tempat yang jauh dengan segala tantangan, pergumulan, kesulitan di sepanjang jalan. Mereka tempuh, mereka bayar harga itu semua demi berjumpa dengan Yesus. Ini adalah hadiah Natal bagi Yesus. Hadiah Natal bagi Tuhan yang telah mencintai dan mengasihi kita, yang telah menebus hidup kita dari perbudakan perhambaan dosa, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan hal ini dalam konteks perayaan Natal. Jadi jangan menjadi pribadi yang cengeng, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan menjadi pribadi yang gampang dan mudah bersungut-sungut atau banyak bersungut-sungut dalam hidup ini. Saya belum membeli baju baru, sepatu baru, dan lain sebagainya. Saya berharap punya impian di tengah-tengah perayaan Natal tahun ini. Bagaimana supaya Tuhan menggerakkan orang lain memberikan hadiah kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menjadi orang Kristen yang kekanak-kanakan dalam merayakan Natal, sama seperti anak-anak yang rindu mendapatkan kado dari Sinterklas. Bapak, Ibu, Saudara, ini perlu kita renungkan dan hayati. Sadari dengan sungguh-sungguh, Yesus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Bapa di surga telah memberikan kado spesial, hadiah yang istimewa kepada saudara dan saya dengan kedatangannya ke tengah-tengah dunia, kelahirannya di kandang yang kini di sebuah pedungan di Bethlehem. Dia rela mati di kayu salib demi hidup saudara dan saya, demi kita semua. Pertanyaannya, apakah kado atau hadiah spesial istimewa yang saudara dan saya bisa persembahkan kepada Tuhan dalam momen perayaan Natal tahun ini? Ini menjadi tantangan kita. John F. Kennedy pernah berkata, janganlah engkau tanyakan apa yang sudah diberikan oleh negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah engkau berikan kepada negaramu. Jangan hanya menuntut hak, tapi tidak pernah menyadari melakukan kewajiban dengan tulus dan sungguh-sungguh. Pernyataan dari John F. Kennedy ini saya coba dulu arahkan sesuai dengan konteks perayaan Natal untuk kita saat ini. Janganlah kita selalu ngotot dan melulu bertanya apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada aku, kepadamu, kepada kita semua. Tapi coba tanyakan dari lubuk hati yang terdalam, apa yang sudah saya buat, saya persembahkan, saya lakukan dan kerjakan untuk Tuhan yang telah lahir bagiku, yang telah mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untukku. Kalau ini yang menjadi pertanyaan kita, inilah pertanyaan yang sekaligus real kita lakukan dalam hidup kita. Bukan sekedar pertanyaan, bukan sekedar mengerti dan memahami, tapi kita realisasikan, kita konkretkan dalam hidup kita. Kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kado Natal spesial atau hadiah istimewa yang pertama yang harus kita persembahkan untuk Tuhan. Saya bacakan untuk kita dari Matius 2 ayat yang ke-11 tadi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Orang-orang Majus yang jauh datang dari timur ini, mereka masuk ke tempat atau ke rumah di mana Yesus anak itu berada bersama dengan Maria ibunya. Mereka pun sujud menyembah. Kata menyembah di sini memakai kata proskuneo. Sujud dengan penuh hormat, penuh kagum, takjub. Sujud merendahkan diri di hadapan Yesus yang lahir itu. Dikatakan di sini untuk melihat anak itu. Konteks saat itu ketika orang-orang Majus datang, Yesus bukan sudah menjadi orang dewasa. Belum, masih anak-anak. Bukan lagi bayi. Bapak Ibu Saudara. Mereka sujud menyembah. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya tegaskan dan ingatkan kepada kita semua saat ini, hadiah Natal spesial, kado Natal istimewa yang saudara dan saya bisa persembahkan kepada Tuhan adalah diri kita yang sujud menyembah, penuh takjub, penuh hormat kepada Tuhan. Ini hadiah yang terbaik. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat yang dituliskan suratnya, bukan hartamu yang kucari, tapi dirimu sendiri. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang itu, saudara dan saya? Ketika kita sudah ditemukan, ketika kita sudah ada dalam rancangan keselamatan Tuhan dan hidup di dalamnya, maka Bapak Ibu Saudara, hadiah yang paling berharga yang membuat hati Tuhan senang adalah kita persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Itu sebabnya Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, itulah penyembahanmu yang sejati, itulah rasa hormat, rasa takjubmu yang paling istimewa berharga di hadapanku. Kira-kira begitu Tuhan berkata kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kado Natal spesial atau hadiah Natal istimewa yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan adalah pertama-tama diri kita, totalitas keseluruhan hidup kita, baik pikiran, perasaan, kehendak kita, roh, jiwa, tubuh kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus yang sudah lahir, mati dan bangkit serta naik ke surga bagi kita. Jangan ada yang kita sisakan, karena itu bisa menjadi alat iblis untuk mencuri tempat, akhirnya nanti mempengaruhi kita, membelokkan kita dari rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam konteks perayaan Natal kali ini, saya ingatkan yang pertama ini, pesan penting untuk kita. Jangan berpikir Yesus mau memberi lagi kepada kita, karena seluruhnya telah dipertaruhkan, telah diserahkan, telah dikaruniakan kepada kita. Yang perlu kita pikirkan sekarang dan kita lakukan secara nyata dalam hidup kita, marilah kita mempersembahkan hidup kita, sujud menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Hal itu terlihat melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kiranya hadiah Natal spesial dapat kita hayati dengan sungguh-sungguh, serta kita lakukan di mana kita mempersembahkan hidup kita dengan sujud rendah hati, menyembah kepada Raja segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Nantikan kado Natal bagi Kristus yang kedua dan yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.